Sekretariat Wakil Presiden sebagai satuan organisasi kementerian di bawah Kementerian Sekretariat Negara memiliki mandat untuk memberikan dukungan administratif, teknis, hingga kajian kebijakan bagi Wakil Presiden. Dukungan tersebut mencakup banyak area dari penyusunan kebijakan, pelayanan administrasi, hingga pengelolaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam aktivitas kedinasan. Untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar, tertib, dan efisien, peran pengelolaan barang milik negara menjadi sangat penting. Dalam mendukung tugas Wakil Presiden, Sekretariat Wakil Presiden mengelola berbagai sarana dan prasarana mulai dari ruang kerja, kendaraan, perangkat teknologi, hingga perlengkapan kerja di seluruh satuan kerja. Setiap barang harus disediakan tepat waktu, tercatat dengan baik, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penatausahaan BUMN memiliki hubungan langsung dengan kelancaran tugas Wakil Presiden. Ketersediaan barang dan fasilitas yang tertata rapi memastikan seluruh kegiatan Wakil Presiden dan unit kerja dapat berjalan tanpa hambatan. Menurut Permensetnek Nomor 11 Tahun 2024, Pasal 260 menyatakan bahwa bagian perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara mempunyai tugas melaksanakan dukungan pelayanan perlengkapan yang meliputi perencanaan, perawatan, pemeliharaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden dan di tempat lainnya yang dihadiri oleh Wakil Presiden dan atau istri suami Wakil Presiden, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, serta penyediaan sarana perlengkapan bagi staf khusus Wakil Presiden. Pasal 261 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, bagian perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara menyelenggarakan fungsi perencanaan perlengkapan, perawatan dan pemeliharaan perlengkapan, pelaksanaan pencatatan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik atau kekayaan negara di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, koordinasi pemanfaatan, penghapusan, dan pemusnahan barang milik atau kekayaan negara di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, dan penyediaan sarana perlengkapan bagi staf khusus Wakil Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Danang Ariswito, Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekretariat Wakil Presiden. Pelayanan penatausahaan BUMN di Sekretariat Wakil Presiden perlu memiliki standar mutu yang jelas dan konsisten. Selama ini kita mengacu pada aturan yang umum, namun aturan tersebut belum sepenuhnya menyesuaikan dengan karakter dan kebutuhan Setwapres. Karena itu, penyusunan petunjuk pelaksanaan penatausahaan BUMN ini menjadi langkah penting. Juklak ini merupakan bentuk komitmen kita untuk menyatukan prosedur, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan pengelolaan BUMN dilakukan dengan tertib dan optimal. Dengan adanya Juklak, pelaksanaan penatausahaan BUMN dapat berjalan lebih efektif dan terstandar. Temuan BPK tahun 2022 menyoroti bahwa pengelolaan barang milik negara belum optimal. Permasalahan di lapangan lebih kompleks. Banyak BUMN lama tidak memiliki label atau identitas, pegawai baru kesulitan memahami proses, tidak ada staf khusus aset, prosedur antar unit berbeda-beda, bahkan ada perbedaan pemahaman antara pencatatan manual dan sistem informasi. Kondisi ini menyebabkan ketidakteraturan, potensi kesalahan dalam laporan keuangan, hingga risiko tidak tercapainya target indeks layanan internal. Dalam permasalahan tersebut harus ada pedoman resmi yang menjadi acuan bersama. Dari sinilah gagasan penyusunan Juklak Penatausahaan BUMN berawal. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara melakukan aksi perubahan dengan menyusun Juklak Penatausahaan BUMN sebagai pedoman pelaksanaan yang menyatukan seluruh prosedur pengelolaan aset mulai dari perencanaan, pengadaan,
penggunaan, pemeliharaan, pencatatan, pelabelan, pemindahan, hingga pelaporan. Penyusunan Juklak dimulai dari pemetaan masalah seperti alur kerja yang belum seragam dan perbedaan format pencatatan. Setelah itu dilakukan pengumpulan masukan dari unit-unit terkait untuk memastikan pedoman sesuai dengan kebutuhan. Draft Juklak disusun, diuji melalui simulasi, lalu disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap akhir adalah sosialisasi kepada seluruh pegawai agar memahami alur baru, standar dokumen, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan Juklak ini, pengelolaan barang milik negara di Sekretariat Wakil Presiden menjadi lebih tertib, jelas, mudah diikuti, serta akuntabel. Petunjuk pelaksanaan penatausahaan barang milik negara atau Juklak BMN disusun sebagai pedoman yang memberikan arah kerja yang seragam, terstandar, dan mudah diimplementasikan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Tujuan utama penyusunan Juklak adalah memastikan bahwa seluruh tahapan penatausahaan BMN dapat dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Juklak menyatukan 3 alur kerja utama penatausahaan BMN, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, sehingga seluruh proses kini lebih terstruktur dan seragam. Pada bagian pembukuan, Juklak menetapkan alur yang lebih jelas, dimulai dari perekaman dokumen sumber seperti BAST, faktur, atau SPM. Seluruh transaksi baik perolehan, perubahan, maupun penghapusan dicatat ke dalam aplikasi Sakti dengan pemisahan antara barang intracomptable dan extracomptable. Hasil akhirnya berupa buku barang, KIB, DBR, dan daftar barang lainnya yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk inventarisasi, Juklak mempertegas tahapan mulai dari pembentukan tim, persiapan dokumen, pendataan fisik, penilaian kondisi barang, hingga pemberian label sementara. Hasil pendataan kemudian dituangkan dalam daftar barang hasil inventarisasi, disahkan oleh penanggung jawab, dan ditindaklanjuti melalui pembaruan buku barang, KIB, DBR, serta penempelan label permanen. Sementara itu, pada pelaporan, Juklak mengatur alur penyampaian laporan secara berjenjang. Satuan kerja melakukan rekonsiliasi internal dan eksternal, menyusun laporan semesteran dan tahunan, kemudian meneruskannya ke tingkat eselon 1 untuk dikonsolidasikan. Setelah itu, laporan direkap di tingkat kementerian dan disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah. Dengan penyatuan alur pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dalam satu pedoman yang lebih sederhana dan baku, Juklak menghadirkan pengelolaan BMN yang lebih tertib, akurat, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Penyusunan Juklak penatausahaan BMN memberikan dampak besar bagi peningkatan kualitas layanan di Sekretariat Wakil Presiden. Pedoman ini membuat seluruh proses pengelolaan BMN menjadi lebih tertib, terarah, dan seragam di setiap unit kerja. Dengan alur kerja yang jelas dan standar yang sama, Juklak juga memperkuat ketertiban administrasi melalui standarisasi dokumen, format pencatatan, inventarisasi, serta prosedur pelabelan, sehingga data BMN lebih mudah diolah dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, kualitas pelayanan internal ikut meningkat. Unit kerja dapat menerima layanan perlengkapan yang lebih cepat, tepat, dan sesuai standar yang turut mendukung kelancaran tugas wakil presiden. Pedoman ini juga membantu integrasi data antara pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sehingga rekonsiliasi lebih mudah dan hasilnya selaras dengan ketentuan Kementerian Keuangan. Dampak akhirnya terlihat pada kualitas laporan BMN yang semakin baik semesteran maupun tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat kepada jajaran saya, khususnya kepada Kepala Bagian Penatausahaan BMN, Saudara Danang Ariswito, beserta seluruh tim yang telah berhasil menyusun Juklak ini. Sebagai kesan langsung, saya menyaksikan sendiri dedikasi mereka untuk merumuskan pedoman ini dari awal. Juklak yang mereka hasilkan ini menjawab semua pertanyaan teknis kami di lapangan.
Contohnya, Juklak ini memberikan paduan rinci tentang jenis-jenis transaksi, mulai dari pembelian, transfer, pengembangan, hingga penghapusan. Semua ada prosedurnya. Juklak ini menstandarisasi output pekerjaan kami. Bagaimana cara membuat kartu identitas barang, bagaimana mengisi daftar barang ruangan, dan apa saja yang masuk daftar barang lainnya. Bahkan, Juklak ini juga mengatur hal detail seperti penentuan kondisi barang, baik itu rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat. Harapan saya dengan adanya pedoman yang clear ini, tim saya dapat bekerja dengan lebih percaya diri, lebih cepat, lebih akurat. Tidak ada lagi area abu-abu. Kami berkomitmen untuk melaksanakan setiap prosedur dalam Juklak ini dengan disiplin, demi mewujudkan data BMN Witopres yang 100%, valid and up to date. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan selamat kepada Mas Danang Ariswito, Kepala Subbagian Penatausahaan BUMN, atas upaya beserta tim dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan penatausahaan barang milik negara atau BUMN di Sekretariat Wakil Presiden. Hal ini adalah sebuah langkah yang tepat dan strategis bagi Sekretariat Wakil Presiden yang memiliki tugas utama menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi kepada Wakil Presiden. Untuk menjalankan tugas itu, sudah seharusnya Setwapres didukung dengan pengelolaan aset atau BUMN yang prima. Juklak ini adalah bentuk komitmen kita untuk memenuhi amanat Undang-Undang Perbendaharaan Negara, yaitu mengelola dan menatausahakan BUMN dengan sebaik-baiknya. Saya melihat Juklak ini disusun dengan sangat lengkap dan terstruktur. Isinya mencakup 3 bagian penting dalam penatausahaan BUMN, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Ketiga bagian ini saling mendukung untuk mencapai tujuan utama, yaitu menciptakan administrasi yang tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Harapan saya ke depan, Juklak ini tidak berhenti sebagai dokumen, namun harus menjadi budaya kerja baru di lingkungan kita. Ini adalah pedoman kita bersama, dan saya berharap seluruh unit kerja dapat mempedomani dan mengimplementasikannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan data BUMN yang valid dan akuntabel, kita tidak hanya mengamankan aset negara, tetapi juga menyediakan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan pimpinan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat kepada Mas Danang dan tim penyusunnya atas terbitnya Juklak Penatausahaan BUMN ini. Kami di analis laporan keuangan, tugasnya adalah memastikan supaya data di laporan keuangan khususnya neraca sudah sesuai, akuntabel, dan handal. Oleh karena itu, Juklak ini bisa memberikan dampak yang positif dan luar biasa membantu bagi kami di bagian keuangan untuk menjembatani dan menstandarisasi alur data antara pengelola barang dengan kami di unit akuntansi keuangan. Dokumen ini secara tegas mengatur prosedur rekonsiliasi internal sehingga Juklak ini diharapkan dapat membuat data di modul aset tetap sakti akan selalu cocok dengan data di laporan keuangan UAKPA. Juklak ini juga mengatur tentang bagaimana penyusunan CAL BUMN, catatan atas laporan BUMN, yang merupakan bahan utama bagi kami dalam menyusun catatan atas laporan keuangan. Harapan kami ke depan, semoga proses rekonsiliasi data keuangan dan rekonsiliasi data BUMN yang kita lakukan secara periodik setiap bulan, setiap semester, dan tahunan akan berjalan lebih lancar, tidak ada selisih dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, dan juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Sekretariat Wakil Presiden secara keseluruhan. Sekali lagi selamat untuk Mas Danang, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Yan Adi Kusuma, Kepala Biro Umum Sekretariat Wakil Presiden. Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kasubag Penata Usahaan BUMN Saudara Danang Ariswito atas tersusunnya petunjuk pelaksanaan atau Juklak Penata Usahaan BUMN di Sekretariat Wakil Presiden. Dengan adanya Juklak ini sangat memudahkan saya dan seluruh jajaran dalam memastikan bahwa setiap proses penata usahaan BUMN berjalan lebih tertib, rapi, terarah, dan akuntabel. Juklak ini juga memberikan panduan kerja yang jelas sehingga arah pelaksanaan tugas menjadi lebih terstruktur. Harapan saya Juklak ini dapat terus diimplementasikan secara konsisten menjadi budaya kerja baru yang lebih tertib, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden. Terima kasih, sekali lagi selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Mas Danang Ariswito beserta tim yang telah mampu menerbitkan Juklak Penatausahaan BUMN yang isinya sangat luar biasa. Bagi kami, Juklak ini ibarat partner yang penting dalam bekerja. Banyak orang yang mungkin belum menyadari bahwa penatausahaan BUMN sangat berpengaruh pada laporan keuangan. Aset merupakan bagian utama dalam neraca. Jadi kualitas pencatatan dan pengelolaan benar-benar menentukan hasil akhir dari laporan keuangan. Juklak ini secara eksplisit mengatur salah satu proses yang paling kritis, yaitu rekonsiliasi. Pencocokan BUMN di UAKPB dengan unit akuntansi UAKPA. Selama ini proses rekonsiliasi sering memakan waktu. Dengan adanya alur yang jelas, dokumen yang terstandarisasi, dan proses verifikasi data BUMN menjadi lebih terstruktur. Harapan saya, Juklak ini akan memperkuat sinergi Biro Umum dan Biro Perencanaan Keuangan serta unit kerja yang lain. Dengan data BUMN yang akurat, rekonsiliasi yang lancar, dan penyusunan laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan yang handal, kita dapat bersama-sama meningkatkan kualitas laporan keuangan Sekretariat Wakil Presiden. Ini merupakan langkah besar untuk mempertahankan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penanggung jawab penatausahaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden, saya menegaskan bahwa penyusunan petunjuk pelaksana ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola aset negara. Juklak ini menjadi pedoman resmi yang mengatur secara jelas setiap tahapan pembukuan, inventarisasi, hingga pelaporan. Dengan adanya standar yang seragam, proses penatausahaan BUMN tidak lagi bergantung pada interpretasi individu, tetapi berjalan berdasarkan prosedur yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami berkomitmen untuk memastikan seluruh unit kerja mematuhi ketentuan dalam Juklak ini demi tercapainya efektivitas pelayanan, ketertiban administrasi, dan peningkatan kualitas dukungan operasional bagi tugas Wakil Presiden. Kedepan, Subbagian Penatausahaan BUMN akan terus melakukan pengawasan, evaluasi, dan penyempurnaan Juklak sesuai perubahan regulasi dan kebutuhan organisasi. Karena tertib BUMN bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari akuntabilitas kita dalam mengelola aset negara. Saya mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga Juklak ini menjadi fondasi yang kuat bagi terwujudnya pengelolaan BUMN yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.